Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik kelas 4. Jumpa lagi dengan Usria. Kali ini kita akan belajar mengenai subtema 2, tema 6, Bahasa Indonesia kelas 4. Pada kali ini kita masih membahas tentang puisi. Nah, adik-adik masih ingatkah apa itu puisi? Ya, betul. Puisi adalah sebuah karya sastra yang berisi kata-kata indah dan merupakan ungkapan si penyair atau si pembuat puisi. Nah, itu puisi. Nah, kesempatan kali ini, apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, ada unsur puisi berdasarkan strukturnya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari mengenai unsur puisi, ada tema, rasa, nada, dan amanat. Nah, kita akan mempelajari unsur puisi didasarkan strukturnya. Berdasarkan strukturnya, unsur puisi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada unsur batin dan unsur fisik. Nah, unsur batin ini, yang struktur batin, kita sudah pelajari minggu yang kemarin, kemudian kita hari ini akan mempelajari struktur fisik. Yang pertama ada tipografi puisi, yang kedua ada diksi, yang ketiga ada imaji, yang keempat ada kata konkret, yang kelima ada gaya bahasa, dan yang keenam ada rima atau irama. Struktur fisik yang pertama yakni perwajahan puisi atau tipografi. Merupakan bentuk format suatu puisi. Jadi di sini karena kita melihat puisi dilihat dari tipografinya, kita bisa melihat bentuknya pada sebuah puisi. Entah itu pengaturan barisnya, tepi kanan kirinya, atau bentuk tulisannya. Seperti contoh yang ada di bawah ini. Ini dua contoh puisi, ada yang berbentuk burung dan ada yang berbentuk tanda tanya. Nah, ini merupakan perwajahan puisi atau tipografi. Kemudian kita lanjut ke nomor 2, yakni diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Karena puisi adalah karya sastra yang sedikit, maka penyair harus bisa memilah kata-katanya secermat mungkin. Pemilihan kata-kata ini dalam puisi ini erat kaitannya dengan makna, kemudian keselarasan bunyi, dan urutan kata. Jadi diksi di sini adalah pemilihan kata-kata. Nah, kita masuk ke nomor 3, yakni imaji. Imaji ini kata atau susunan kata-kata yang dapat diungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji ini dibagi menjadi 3, yaitu imaji suara, auditif, imaji penglihatan visual, dan imaji raba atau sentuh, atau imaji taktil. Kemudian yang ketiga adalah imaji dapat mengakibatkan pembaca ini seakan-akan bisa melihat atau bisa merasakan, mendengar apa yang dialami penyair yang tertulis dalam puisinya. Itu adalah imaji. Kemudian yang nomor 4, itu adalah kata konkret. Kata konkret ini adalah kata yang dapat ditangkap oleh indera yang memungkinkan munculnya imajinasi. Kata-kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Misalkan kata konkret salju melambangkan kebekuan cinta, kehampaan hidup, dan lain sebagainya. Sedangkan kata konkret rawa-rawa dapat melambangkan tempat yang kotor, tempat hidup, bumi, kehidupan, dan lain-lain. Itu adalah kata konkret. Kemudian yang kelima, ada gaya bahasa figuratif. Gaya bahasa figuratif ini adalah bahasa yang berkias, yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Bahasa figuratif menyebabkan puisi menjadi prismatif, artinya memancarkan banyak makna atau kaya akan makna. Jadi kadang-kadang puisi itu bisa bermakna ganda. Ada yang menafsirkan begini, ada yang menafsirkan begini, tergantung si penafsir sendiri gitu ya. Nah, gaya bahasa figuratif ini memungkinkan puisi ini bisa hidup, bisa menimbulkan konotasi. Nah, bahasa figuratif ini disebut juga dengan majas.
Adapun majas-majas macamnya banyak sekali. Contohnya adalah metafora, kemudian simile atau personifikasi, litotes, ironi, dan sebagainya. Itu adalah gaya bahasa figuratif. Kemudian nomor 6 yakni verifikasi. Ini maksudnya ke rima, ritme, dan metrum. Kita masuk ke rima dulu. Rima adalah persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, di tengah, dan akhir baris puisi. Rima ini mencakup yang pertama, onomatope adalah kata tiruan. Misal, kokok adalah kata tiruan untuk bunyi ayam, sedangkan cicit merupakan tiruan bunyi tikus. Kemudian ada rima ini bentuk intern pola. Bentuk intern ini bisa aliterasi, asonansi, kemudian persamaan akhir, persamaan awal, sajak berselang, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada pengulangan kata atau ungkapan. Ini masuk ke rima. Nah, lanjut ke ritme atau ritma atau irama adalah alunan yang terjadi karena perulangan dan pergantian kesatuan bunyi, arus panjang pendek bunyi, keras lembut tekanan, dan tinggi rendah nada. Kemudian yang ketiga ada metrum, adalah ukuran irama yang ditentukan oleh jumlah dan panjang tekanan suku kata di setiap barisnya, pergantian naik turun, kemudian pembagian suku kata yang ditentukan oleh golongan sintaksis. Itu adalah metrum. Jadi nomor 6 ini verifikasi termasuk rima, ritme, dan metrum. Nah, kemudian kita lanjut ke langkah-langkah menulis atau membuat puisi. Bagaimana sih caranya kita bisa membuat atau menulis puisi? Yang pertama tentunya siapkan alat tulis. Alat tulis ini bisa berupa pensil, bolpen, kertas, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan tema. Kita mau mengambil tema apa? Misal, tema pendidikan, kesehatan, kemudian sosial, budaya, bisa yang lainnya. Jadi kita harus menentukan tema. Misal kita harus menentukan tema kesehatan seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita harus memperhatikan pilihan kata yang digunakan dalam puisi. Biasanya harus sesuai dengan tema. Kalau misalkan tema kesehatan berarti kita bisa membahas mengenai kesehatan seperti itu. Kemudian yang nomor 4, menulis puisi sesuai imajinasi atau pikiran. Jadi kalian sebagai penulis harus berimajinasi apa yang harus kamu tuangkan ke dalam sebuah puisi. Kemudian nomor 5, membaca puisi yang telah kamu buat secara berulang-ulang agar dilihat, oh sudah bagus belum atau perlu pembenahan katanya, tidak seperti itu. Itu adalah langkah-langkah menulis atau membuat puisi. Nah, cukup sekian dari Uslia tentang bagaimana menulis puisi dan tentang struktur unsur puisi. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi Uslia atau komen di kolom komentar. Jangan lupa like dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.